Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matis sunnah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nuthni alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal ahibbah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Di antara pembahasan yang penting kita pahami dalam syariat Islam yaitu tentang nadar, tentang bernadar. Bernadar yaitu seseorang berniat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang dia ilzamkan pada dirinya sendiri. Yang dia ilzamkan pada dirinya sendiri. Contoh seseorang mengatakan, insya Allah saya bernadar mulai tahun ini saya akan terus menghadiri sholat berjamaah. Dia bernadar. Maka dalam hal ini dia harus menepati nadarnya. Atau dia bernadar insya Allah pada tahun ini saya akan berkurban dan saya akan mengumpulkan masyarakat saya untuk memberikan mereka makan semuanya. Ini dia bernadar. It'amut ta'am, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan manusia, terutama orang-orang fuqara. Ini min a'malil khair, termasuk perbuatan amal saleh, dan termasuk ini ketaatan kepada Allah yang kita diperintahkan untuk menepati nadar kita sebagaimana hadits Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia menepati nadarnya dengan mentaati Allah. Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Dan siapa yang bernadar bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Artinya jangan dia tepati nadarnya. Allah Azza wa Jalla memuji orang yang menepati, melaksanakan nadarnya. Ini sebagaimana dalam surah Al-Insan ayat 7. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah di sini memuji orang-orang yang menepati nadarnya, apa yang telah mereka ilzamkan bagi diri mereka sendiri, yaitu mereka menepati dengan nadar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut dengan hari, yaitu hari kiamat,
yang dimana pada hari kiamat ini siksaan Allah sangat pedih. Nah, maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memuji hamba-hambanya al-abrar, hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, yakni mereka yang menepati apa yang telah mereka ilzamkan bagi diri mereka dari nadar, taqarruban ila Allah, dengan bentuk bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat ini dijelaskan yang mengantarkan mereka untuk bernadar mentaati Allah ini adalah keyakinan mereka dengan adanya hari kiamat. Mereka yakin dengan adanya hari kiamat dan mereka sangat takut dengan siksaan Allah Jalla fi'ula, sehingga mereka bernadar. Yakni apabila mereka bernadar untuk mentaati Allah, maka harus mereka mendatangkan nadarnya tersebut. Nah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban seseorang untuk menepati nadarnya untuk taat kepada Allah. Dan apabila seseorang dia bernadar kepada selain Allah, nah ini menjatuhkan dia dalam kesyirikan. Contohnya, seseorang dia bernadar, apabila anak saya sukses diterima di universitas fulan, di universitas ini, saya bernadar untuk berkurban di kuburan wali fulan. Nadarnya untuk berkurban di wali fulan, untuk menta'zim, untuk mengagungkan mayit orang yang sudah meninggal. Iya. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau sebelumnya dia memiliki keyakinan apabila dia berziarah di kuburan wali fulan ini, dia ada keyakinan siapa yang berziarah, bahkan dia mengatakan insya Allah dia akan sukses apabila dia berziarah di kuburan wali fulan. Dia sebutkan tertentu, kemudian dia bernadar di situ, kalau anak saya sukses diterima di perusahaan ini, menjadi pegawai ini, saya akan berkurban di kuburan wali ini. Maka ini bernadar yang tidak diperbolehkan. Nah, maka ayat yang kita bacakan yufuna bin nadri, Allah memuji di sini orang-orang yang menepati nadarnya itu, mereka yang bernadar untuk taat kepada Allah, bukan melakukan kesyirikan, ya, bukan melakukan kemaksiatan. Maka ayat ini mengandung perintah wajib seseorang menepati nadarnya apabila nadarnya tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Kemudian di antara faidah dari ayat ini jamaah, yaitu al-khawf min al-qiyamah min sifatil mu'minin. Takut dengan hari kiamat itu di antara sifat orang yang beriman. Karena apabila seorang yakin dan takut dengan hari kiamat, itu akan menyemangati dirinya untuk apa? Beramal untuk akhiratnya. Dia akan tambah bertaqarrub, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Syekh Muhammad
bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat-ayat ini pada bab minasyirki an-nadhar bi ghairillah, termasuk kesyirikan apabila bernadar kepada selain Allah, yaitu karena siapa saja yang bernadar taat kepada Allah dan dia tepati nadarnya, Allah memujinya. Dan Allah tidak akan memuji terkecuali atas perbuatan yang wajib atau mustahab, atau seseorang dia meninggalkan yang haram. Karenanya siapa yang menepati nadarnya, ya, maka di sini dia betul-betul melakukan ibadah. Wa sarful ibadah ila ghairillahi syirkun. Dan menyampingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Yakni pelajaran yang kita pahami di sini bahwasanya nazar itu ibadah. Nazar, ya, nazar itu adalah ibadah. Maka ketika seseorang bernazar kepada selain Allah, maka di sini dia terjatuh pada kesyirikan. Juga firman Allah dalam hal ini, yaitu apa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Iya. Apa saja yang kalian nafkahkan dari nafkah, atau yang kalian nadar, atau yang kalian nadarkan, ya, fa innallaha ya'lamu, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Seorang dia bernadar tapi dia menyimpan nadarnya itu di hatinya, Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada, ya, tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kezaliman. Nah, qauluhu ta'ala di sini, wa ma lidh-dhalimin, adz-dzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Tidaklah bagi orang yang melakukan kezaliman penolong di akhirat kelak. Kezaliman di sini maknanya adalah seorang meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, dan kezaliman ini ada 3 macam, ya. Kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, adz-dzulmu bimakna asy-syirk. Kezaliman yang artinya adalah kesyirikan. Yang kedua, dzulmu syakhsi lil ghair. Yang kedua, seseorang menzalimi orang lain. Yang ketiga, dzulmu syakhsi li nafsihi. Kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Nah, itulah macam-macam kezaliman. Dan di antara kezaliman yang paling besar, yaitu seorang melakukan kesyirikan. Karenanya seorang hamba yang saleh, Luqman, memberikan nasihat kepada anaknya. Idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, menasihatinya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka ini di antara nasihat yang paling utama disampaikan oleh seorang bapak kepada anaknya. Jangan sampai dia melakukan kesyirikan. Karena sebesar-besar kezaliman itu adalah kesyirikan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
pada ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengabarkan bahwasanya apa yang diinfakkan oleh manusia atau apa yang dengannya manusia ini bertaqarrub dari nazar misalnya, fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa in akhfahu sahibuh. Walaupun orang yang bernazar ini tidak memberitakannya. Ya, Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya dan Allah akan membalas bila dia menepati nazarnya tersebut. Dan dalam ayat ini Allah Jalla fi'ula memperingatkan manusia dari kezaliman. Ya, kezaliman pada menafkahkan hartanya, ya, dengan bernazar dan yang lainnya, bernazar kepada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, apabila mereka melakukan ini, ya, maka Allah mengabarkan annahum lan yajidu nasiran yu'inuhum wa yadfa' anhum idza akhadahum Allah bidhunubihim. Sungguh Allah Azza wa Jalla, ya, di sini mengabarkan bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang akan menolong mereka untuk membebaskan mereka dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka ayat ini mengandung faedah bahwasanya ilmu Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara faedah dari ayat ini, an-nadhar ibadah. Bahwasanya bernadar itu adalah ibadah, artinya tidak boleh disampingkan kepada selain Allah. Dan yang ketiga, tahrimudz zulmi bi anwa'ihi. Larangan melakukan kezaliman, ya, dengan macam-macam kezaliman tersebut sebagaimana sudah kita sebutkan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.